Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Vasco Delano MPD-Kon selaku dosen pembimbing mata kuliah perkembangan peserta didik. Selamat siang, perkenalkan kami dari Universitas Mataul Anwar Banten, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan sedikit materi tentang peranan kreativitas dalam belajar. I got so. Pengertian kreativitas menurut para ahli. Menurut Widyatun, kreativitas adalah suatu kemampuan untuk memecahkan masalah yang memberikan individu menciptakan ide-ide asli atau adaptif. Fungsi kegunaannya secara penuh untuk berkembang. Menurut James Evans, kreativitas adalah keterampilan untuk menentukan pertalian baru, melihat subjek perspektif baru, dan membentuk kombinasi-kombinasi baru dalam dua atau lebih konsep yang telah tercetak dalam pikiran. Menurut Santoj, kreativitas adalah kemampuan untuk memikirkan tentang sesuatu dalam cara yang baru dan tidak biasa serta untuk mendapatkan solusi-solusi. Pengertian kreativitas menurut Samiawan. Kreativitas adalah kemampuan untuk memberikan gagasan-gagasan baru dan menerapkannya dalam pemecahan masalah. Kreativitas meliputi baik ciri-ciri attitude seperti kelancaran dan keaslian dalam pemikiran maupun ciri-ciri non-aktif seperti rasa ingin tahu, senang mengajukan pertanyaan, dan selalu ingin mencari pengalaman-pengalaman baru. Selanjutnya, menurut Munandar, kreativitas adalah kemampuan mengkombinasikan pemecahan masalah dan cerminan kemampuan operasional anak kreatif. Ciri-ciri peserta didik kreatif. Para ahli seperti Torrance dan Dembo, Utami Munandar, Chohen, dan Siegelman mengungkapkan beberapa ciri orang kreatif, antara lain 1. Suka humor, tidak kaku, dan tidak tegang dalam bekerja. 2. Suka pada pekerjaan yang menantang. Yang ketiga, suka mengemukakan ide-ide baru yang bersifat imajinatif. Yang keempat, cukup kuat memusatkan perhatian. Yang kelima, lebih sensitif terhadap keadaan orang lain. Selanjutnya yaitu tidak banyak terikat dengan kelompoknya, mampu memunculkan ide-ide yang aneh, terbuka terhadap ide-ide atau penemuan baru, memiliki konsep diri positif, fleksibel, atau tidak kaku. Menurut Utami Munandar, perilaku kreatif tidak hanya memerlukan kemampuan berpikir kreatif, tapi juga memerlukan adanya sikap kreatif. Menurut Pernes, ada 4 macam perilaku kreatif sebagai berikut. Fluence, kelancaran, yaitu kemampuan mengemukakan ide yang serupa untuk memecahkan suatu masalah. Flexibility, keluasan, yaitu kemampuan memberikan berbagai macam ide untuk memecahkan suatu masalah di luar kategori biasa. Yang ketiga, sensitivity, originality, yaitu keaslian, kemampuan memberikan ide secara terperinci untuk mewujudkan ide jadi kenyataan. Yang terakhir, kepekaan, yaitu kepekaan menangkap dan menghasilkan masalah sebagai tanggapan suatu situasi. Tahap-tahap perkembangan kreativitas. Dalam proses berlangsung kreativitas, maka menurut Graham Welsman menjelaskan beberapa tahapan perkembangannya suatu kreativitas sebagai berikut. 1. Tahap persiapan. Pada tahap ini, ide datang dan timbul dari berbagai kemungkinan. Namun, biasanya ide itu berlangsung dengan hadirnya suatu keterampilan, keahlian, atau ilmu pengetahuan tertentu sebagai latar belakang suatu sumber dari mana ide itu lahir.
kedua yaitu inkubasi. Dalam perkembangan kreativitas, pada tahap ini diharapkan hadirnya suatu pemahaman serta kematangan terhadap ide yang timbul. Berbagai teknik dalam menyegarakan dan meningkatkan kesadaran itu, seperti identitas, latihan, peningkatan kreativitas dapat dilaksanakan untuk memudahkan perluasan dan pendalaman ide. 3. Ilmunisasi. Pada tahap ini terjadi komunikasi terhadap hasilnya dengan orang yang signifikan bagi penemu sehingga hasil yang telah dicapai dapat lebih disampaikan. 4. Verifikasi. Perbaikan diri mewujudkan hasil tanggung jawab terhadap hasil menjadi tahap akhir dari proses ini. Dimensi dari perwujudan karya kreativitas dari proses ini, dimensi dari perwujudan karya kreativitas untuk diteruskan kepada masyarakat yang lebih luas setelah perbaikan dan penyempurnaan terhadap karya itu berlangsung. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya kreativitas. Yang pertama ada faktor tersedianya sarana kebudayaan, yang kedua faktor keterbukaan terhadap rangsangan kebudayaan, yang ketiga memberikan kesempatan bebas terhadap media kebudayaan bagi semua warga negara tanpa diskriminasi. Yang keempat faktor interaksi antara pribadi-pribadi yang berarti, dan yang terakhir faktor intensif. Faktor intensif yaitu penghargaan atau hadiah. Baik, di sini akan meditasikan upaya guru dalam mengembangkan kualifikasi peserta didik proses belajar. Mengembangkan kualifikasi dapat dilakukan melalui proses belajar diskafis dan belajar bermakna, dan tidak dapat dilakukan hanya dengan kegiatan belajar bersifat ekspositoris, karena inti dari kreativitas adalah mengembangkan kemampuan berpikir kompeten. Untuk mengembangkan kemampuan demikian, guru perlu menciptakan situasi belajar mengajar yang banyak, memberikan kesempatan kepada siswa memecahkan masalah, mengembangkan konsep-konsep atau gagasan siswa sendiri. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Jadi dalam proses pembelajaran peserta didik perlu diupayakan pengembangan aktivitas, kreativitas, dan motivasi siswa. Di dalam proses pembelajaran ada banyak cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk mendapatkan peningkatan kreativitas pada peserta didiknya. Salah satunya yaitu dengan mengoptimalkan pelajaran seni rupa yang telah ada dalam kurikulum pembelajaran. Seperti yang dibahas pada salah satu jurnal, di sana dijelaskan bahwa mata pelajaran seni merupakan seni rupa bertujuan untuk meningkatkan kreativitas, sensitivitas, perasaan, dan kemampuan keterampilan berkarya. Dengan mengutip pemikiran Gibbs E. Mulyasa 2003, mengemukakan hal-hal yang perlu dilakukan agar siswa lebih aktif dalam pembelajarannya antara lain. 1. Dikembangkan rasa percaya diri pada siswa dan mengurangi rasa. 2. Memberikan kesempatan pada seluruh siswa untuk berkomunikasi ilmiah secara bebas. 3. Melibatkan siswa dalam menentukan tujuan belajar dan evaluasi. 4. Memberikan pengawasan yang telah terlalu ketat, tidak otoriter. 5. Melibatkan mereka secara aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran secara keseluruhan. Hanya segitu materi yang saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.